Assalamualaikum, halo teman-teman Quranholic. Seperti halnya teman-teman yang selalu senantiasa meluangkan waktu untuk menonton video-video kami, merenungi video-video kami di channel ini, kami juga ingin meluangkan waktu sebentar untuk berterima kasih banyak. Berterima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman yang sudah setia merenungi dan memaknai program-program yang ada di channel ini dan juga selalu support channel ini. Pembahasan tentang keluarga, tentang relation, tentang sejarah, ayat-ayatnya, tentang jiwa dan lain-lain yang kita diskusikan di program ini, setidaknya cukup banyak feedback-feedback yang masuk ke kita bahwa program ini benar-benar membuat teman-teman lebih memaknai, merenungi, dan juga memotivasi untuk menjalani apa-apa yang kita diskusikan. Dan terus terang, ini adalah informasi yang sangat baik, feedback-feedback yang baik, yang membuat kita bahagia dan membuat kita ingin selalu konsisten menjalankan program ini. Tapi ironinya teman-teman ya, ini dari 100% penonton yang ada di channel ini, hanya ada 53% yang sudah subscribe, 47%-nya belum. Sayang sekali ini. Jadi saran kami untuk 47% ini silahkan subscribe agar tidak ketinggalan informasi-informasi, konten-konten terbaru, dan juga diskusi-diskusi terbaru yang ada di channel ini. Sekali lagi terima kasih banyak dan selamat memaknai. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak Ibu di series diskusi bersama Mas Haji Rahim di Zoom dan juga insya Allah di YouTube. Saya ucapkan terima kasih yang sudah hadir di YouTube. Mohon maaf kalau mungkin nanti nggak terjawab komen-komennya. Yang jelas yang hadir di Zoom ini silahkan subscribe dulu YouTube-nya The Holic atau nanti mungkin minggu depan sudah menjadi namanya Meaningful Ways. Dan insya Allah pembahasan hari ini akan ditemani oleh Mas Haji Rahim dengan tema potensi diri, kemungkinan atau kenyataan. Baik, kita langsung saja persilahkan kepada beliau. Monggo Mas Haji Rahim, falyatafaddal mashkuran. Oke, terima kasih Mas Imam atas waktunya. Izin untuk memulai diskusi kita pada malam hari ini. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in. Innahu khairun nasirin wa mu'in. Wa sallallahu ala sayyidina wa habibina wa syafi'i kulubina Abil Qasimil Mustafa Muhammad Allahumma shalli ala sayyidina. wa ala ali baitihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-mayamin al-muntajabin amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahm wa akrimna binuril fahm. Allahumma aftah alaina abwaba rahmatik wansyur alaina khazaina ulumik birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahilladzi hadana bihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Saya bersyukur sekali pada malam hari ini diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali berdiskusi dan saling menginspirasi insyaallah hal-hal yang mungkin bisa memberikan dampak positif, keberkahan, juga kebahagiaan bagi kehidupan kita semuanya. Mudah-mudahan apa yang akan kita kaji bersama pada malam hari ini bisa membawa keberkahan bagi kehidupan kita semuanya dan tentunya bermanfaat. Sebagaimana yang sudah sama-sama mungkin sempat kita baca, tema pada malam hari ini akan berbicara atau berkaitan dengan potensi diri ya. Dan memang ada buntutnya tuh. Jadi potensi diri antara kemungkinan dan kenyataan. Nah, ini
buntutnya sebetulnya lebih berat daripada judulnya itu sendiri. Oh gitu. Karena sebetulnya apa yang dimaksud dengan kemungkinan dan apa yang dimaksud dengan kenyataan jika Ya. dikaitkan dengan potensi diri. Apakah judul ini gitu ya berusaha untuk menyadarkan kita bahwa potensi itu sesuatu yang masih perlu kita ragukan gitu ya. Atau judul ini berbicara tentang kemungkinan lain bahwa ada wilayah-wilayah yang sementara ini rasanya belum kita capai. Gitu ya. Jadi istilah kemungkinan dan kenyataan itu bisa punya dua makna paling tidak ya yang agak ambigu gitu ya, ketika Ya. kita coba dalami. Pertama, apakah manusia itu memiliki potensi atau tidak? Yang kedua, kemungkinan kedua adalah apakah manusia itu masih berjarak dengan potensi dirinya. Nah, ini dua macam pembahasan yang sepertinya akan menciptakan dua tema yang berbeda. Jika pertanyaannya apakah manusia punya potensi, maka diskusi kita akan terarah pada pertanyaan lain yang lebih radikal. Oke. Itu adalah apakah ada makhluk di dunia ini gitu yang tidak memiliki potensi? Kira-kira ada nggak sih? Apakah ada makhluk di dunia ini yang tidak? Sebenarnya potensinya apa, Mas? Ya, itu pertanyaan menarik gitu ya. Betul apa sih yang dimaksud dengan potensi gitu ya, Potensi. sehingga kita kemudian sampai pada judul atau anak judul bernama kemungkinan dan kenyataan gitu ya. Jadi itu sebetulnya pertanyaan natural yang seharusnya saya juga menanti itu ya. Saya expect akan ada yang bertanya tentang apa sih yang dimaksud dengan potensi itu sebenarnya. Karena jika kita berbicara tentang kemungkinan adanya potensi, ya makna potensi itu sendiri sebetulnya harus cukup jelas buat kita. Kira-kira yang pertama kali muncul gitu ya supaya kita diskusi di benak kita tentang kata potensi apa sih? Oke, Oke, kita saya buka kolom bantu chat di ya. kolom chat ya. Ya, siap. Ada Ibu Anatri Wahyuni jawab potensi, apakah itu kemampuan gitu. Yang lain boleh dibantu ya Bapak Ibu. Bakat katanya dari Lombok. Bakat juga dari mana nih katanya nih. Kemudian dari Bekasi ada skill. Izin monitor di YouTube. Oh ya, barakallah, silahkan. Kelebihan, keahlian, kemampuan, skill. Ada lagi, sesuatu yang bisa digali, Mas Azir, dari dalam diri untuk membuat hidup lebih baik. Apa sesuatunya? Masya Allah. Kemampuan dalam diri, kemampuan dalam suatu bidang, kemampuan diri yang bisa dikembangkan, bakat. Oke. Ini sempat buka ChatGPT nggak kita ya? Bakat dari Tulung Agung, udah sampai Jawa Timur tuh. Mira, Fauska, dua nih sekarang. Agensi, oh namanya Mas Fauska Mira juga. Agak paradoks ya laki-laki dan perempuan. Oke, lanjut. Ada lagi Bapak Ibu, sudah 3.000 orang yang jawab. Oke, iya. Rata-rata kemampuan Mas Azir dan bakat. Manfaat diri tadi Rahmat, Ibu Rahmat cerita. Daripada kita Kesanggupan. apa namanya mungkin terlalu akademik, teoritis dan apa namanya abstrak gitu ya berbicara tentang potensi, mungkin kita kayaknya perlu memahami itu dari lawan katanya gitu ya. Kadang-kadang kan kayak siang itu apa kita pahami karena adanya malam. Pernah nggak sih kebayang kalau misalnya seumur hidup kita itu siang terus gitu, tiba ya kan dan tidak pernah ada malam, maka siang itu akan bermakna buat kita. Enggak dong. Ya udah, kita tahunya siang aja. Ya, ketika tidak ada pembandingnya, gitu, ketika tidak ada another side gitu ya, gitu ya. Dari sesuatu kadang-kadang kita tidak bahkan sesuatu itu jadi tidak bermakna buat kita, gitu kan?
Jika selama ini semuanya benar aja, kita tidak pernah mengalami momen kesalahan dalam hidup ini, maka yang benar itu pun jadi tidak bermakna benar buat kita. Betul. Jika semuanya seru gitu ya, dan tidak pernah ada momen menjenuhkan dalam hidup ini, maka yang seru itu tidak akan menjadi seru lagi. Betul nggak Benar. sih? Iya. Itu semacam kalau dalam bahasa yang lebih terminologis gitu ya, akan menciptakan suatu systematic error gitu. Oke. Error yang ketika itu sistematis gitu ya, maka tidak akan lagi terasa menjadi error gitu. Nah, pembanding itu menyadarkan kita tentang kedirian sesuatu. Ketika kita berbicara tentang potensi gitu ya, begitu juga kita mungkin bisa meminjam narasi-narasi perbandingan. Kira-kira lawan kata potensi itu apa sih? Lawan katanya potensi. Ini ada yang jawab Mas Azir di kolom chat. Bapak Ibu yang di YouTube mohon maaf yang nggak bisa mengecek. Lawannya merasa tidak bisa apa-apa. Ya. Kekurangan. Ada yang jawab kekurangan, ada yang kelemahan jawabannya. Uniknya justru potensi itu kalau kita lihat secara lebih spesifik kali ya, Ya. sebetulnya bermakna apa lemah. Jadi bukan lawan kata dari lemah. Nah, potensi itu lemah. Iya, gitu. Waduh. Nah, dan lawan kata dari ya Ini. karena memang potensi itu punya berbagai macam penggunaan ya. Yang saya maksud ini di sini yang saya coba nggak salah loh, tapi penggunaan gitu ya, penggunaan. Tergantung cara kita makanya mempersepsi apa namanya lawan katanya apa. Jika kita bilang potensi itu lawan katanya impoten gitu ya, ada kan pernah dengar istilah impoten nggak? Ya, ada. Ini ada yang jawab juga nih, impotensi. Oh gitu ada. Nah ya, kalau Ada. seseorang itu impoten misalnya, berarti dia nggak punya kemampuan gitu kan. Jadi akhirnya tuh yang Tidak negatif mampu. itu adalah impoten itu, tapi yang positif itu adalah potensi itu. Ya, ini Ya. makanya kenapa saya bilang kita coba bisa mengenal itu dari lawan katanya. Gitu ya. Tapi kalau misalkan sekarang potensi itu lawannya adalah aktualisasi. Potensi itu lawannya aktualisasi. Kira-kira mana Lawannya yang lemah dan mana yang kuat? Gitu kalau pakai istilah tadi ada yang menggunakan kata lemah dan kuat ya. potensi lawannya aktualisasi. Mm-mm. Jadi sesuatu masih potensial gitu ya dan sesuatu sudah aktual. Hmm. Oh, ini Oke. masih berpotensi gini nih gitu ya. Hmm. Jadi belum teraktualisasi gitu ya. Ini masih Iya. potensi, belum terjadi gitu ya. Gitu. Berarti lebih lemah potensi dong. Nah, berarti lebih lemah. Nah, ketika kita bicara tentang potensi diri, yang dimaksud di sini kemungkinan dan kenyataan, yang kita maksud itu makna kedua. Jadi saya perlu agak ini nih, agak clear dulu dari istilah potensi itu. Maka penting tadi pertanyaan potensi itu sebenarnya apa sih? Gitu ya. Nah, Iya. potensi yang saya maksud di sini adalah lawan dari kata aktual, gitu ya. Hmm. Bukan potensi sebagai lawan dari impotensi, gitu. Bukan sebagai Oke. lawan dari ketidakmampuan. Gitu. Justru potensi ketika dihadap-hadapkan dengan yang aktual, dia itu sendiri yang bermakna secara paradoks impotensi itu sendiri. Jadi dia itu Oke. belum merupakan apa-apa. Itu namanya potensi gitu. Ya, ya. Dia masih dalam fase benih gitu ya. Kayak misalkan mau ada hujan nih, ini berpotensi hujan nih, berarti belum hujan gitu kan? Belum hujan, iya Kalau betul. udah hujan itu teraktualisasi gitu ya. Teraktualisasi. Nah, ketika kita Makna bicara potensi. tentang kemungkinan potensi diri manusia, gitu ya, maka kita coba berpikir kontras ya hari ini ya, nggak apa-apa kan? Kita coba berpikir kontras ya. Apa? Nah, sekarang kalau kita bicara tentang potensi diri manusia atau kemungkinan potensi diri manusia, maka pertanyaan kontrasnya adalah, adakah gitu ya makhluk di tatanan alam ini yang tidak memiliki potensi sebagai lawan kata dari aktual. Aktualitas. Ada nggak ya makhluk yang tidak mempunyai potensi? Ini kucing berpotensi untuk ini tumbuhan berpotensi tumbuh besar.
Ini kucing hmm, berpotensi Ya, menjadi sirkus. saya Harusnya ada masih semua ya, punya saya masih potensi. memantau. Nah, itulah yang dalam bahasanya Al-Qur'an gitu ya kita kenal sebagai malaikat ya. Nah, Oh, jadi malaikat itu dalam bahasanya Al-Qur'an itu adalah makhluk Tuhan yang memiliki makomun, ada bisa terusin nggak? Maklum. apa maklum Nah, pakai makomun ain. maklum, iya pakai ain. Makomun maklum itu adalah sebuah kedudukan yang definitif. Nah, sebagian mufasir menggambarkan yang dimaksud dengan kedudukan definitif itu adalah kedudukan yang tetap, gitu ya. Sesuatu yang tetap itu adalah sesuatu yang sejak awal sudah aktual, gitu ya. Dalam Oke. kata potensi kita bisa memahami kata gerak, gitu ya. Jadi ada proses tuh dari potensi menuju aktual, ya. Sehingga dia tidak bisa didefinisikan dari awal. Saya kok di layar saya kayak kayak lambat ya. Di Aman layar sih di sini. aman ya? Aman, aman, aman. Oh, aman ya, nggak apa-apa. Berarti di Bapak sayanya Ibu aja aman kan. ya? Di saya aman Ustadz, aman, Oh aman, gitu aman. ya, alhamdulillah. Kalau aman sih alhamdulillah. Jadi kata potensi itu pertama gitu ya, dia melazimkan makna implisit gerak di dalamnya. Sementara kata aktual itu melazimkan makna implisit tetap. Tap. Pertanyaan tentang kemungkinan potensi bagi manusia itu memiliki pertanyaan kontras bahwa adakah sih sebenarnya radikalnya ya? Radikalnya itu sebenarnya ngapain kita pertanyain gitu kan? Apakah manusia punya potensi atau enggak? Gitu ya. Supaya pertanyaan ini punya makna gitu ya. Saya coba kasih pertanyaan yang lebih radikal lagi bahwa sebetulnya ada nggak sih makhluk yang tidak punya potensi? Yang nggak usah ditanyain manusia itu punya potensi atau enggak, karena semua makhluk itu punya potensi kan gitu ya. Dan Oke, tadi kecuali itu, malaikat tadi. nah, kan dari tadi tuh saya menunggu sebetulnya ada nggak, ya kan? Akhirnya kita jadi lebih aware tuh, jadi lebih teliti tuh, betapa menghargai juga potensi yang kita miliki. Oh ternyata, gitu ya, ada loh makhluk itu yang dia itu sejak awal aktual. Enakan mana sih? Aktual di awal atau potensi? Ini pertanyaan yang Bapak Ibu, lain. pokoknya 30 menit ini kita mikir dulu ya Bapak Ibu ya. Jarang-jarang loh ada diskusi kayak gini. Jadi enakan aktual dari awal atau berproses gitu ya Mas ya? Iya betul gitu ya. Oke. Nah, itu hanya membuka probabilitas kepada kita bahwa dalam kita sering pakai istilah demografi alam semesta ini ya, penduduk alam semesta ini ada tipikal makhluk yang dia itu aktual di awal gitu ya. Kalau dalam pembahasan yang mungkin pernah kita bangun itu yang disebut sebagai penduduk alam ruh gitu ya. Penduduk alam ruh itu adalah eh, warga gitu ya yang sejak awal sampai akhirnya itu aktual terus gitu, tidak memiliki gerak gitu, tidak memiliki potensi gitu ya, dan tidak mengalami fase-fase adonan gitu. Nah, dan itu kan potensi ya, nanti aktualnya itu bisa jadi pastel, aktualnya bisa jadi donat gitu ya, aktualnya Iya. bisa jadi apapun itu. Nah, bahasanya Al-Quran terhadap makhluk-makhluk aktual ini atau warga dan penduduk alam ruh ini disebut sebagai ada makhluk-makhluk yang memiliki makomun maklum, sehingga dia itu definitif, dia tetap, maka dia sudah aktual, gitu kan. Untuk makhluk-makhluk gitu ya yang masih atau memiliki potensi gitu ya, berarti kalau kita ikuti logikanya Al-Qur'an itu adalah makhluk-makhluk yang tidak memiliki makomun Maklum. gitu ya. Minimal untuk beberapa fase dalam hidupnya. Ya, maka kalau kita mau bikin listing secara induktif ya, yang ada dalam indera kita, kira-kira jenis-jenis makhluk di alam semesta ini apa aja sih? Jenis-jenis makhluk. Iya. Nah, di situ kita bisa lihat nanti gitu ya, ketika kita sudah menginduksi gitu ya, kita mencoba menghitung makhluk-makhluk yang ada di sini, kita beda-bedakan tuh. Jadi potensinya itu sampai di mana
gitu ya. Jadi pembahasan tentang potensi manusia antara kemungkinan dan kenyataan, fase keduanya itu adalah mengidentifikasi sampai di mana potensi manusia. Gitu. Jadi fase pertamanya adalah memahami bahwa manusia itu adalah makhluk yang tidak tetap, gitu ya. Dan yang kedua itu adalah fase untuk menentukan ketidaktetapan itu sampai di mana. Misalnya, gitu ya, ketidaktetapannya tumbuhan, gitu. Ketidaktetapan tumbuhan itu sampai di mana sih? Sampai ketika si benih itu berubah menjadi buah. Betul. Nah, setelah itu what's next? Si buah itu hancur, dia jadi benih lagi, gitu kan? Oh iya iya iya. Ketidaktetapannya hewan sampai kapan sih? Sampai dia apa? Hewan dari sampai dia tumbuh dewasa, melahirkan, berkembang biak, terus Berkembang biak, dia punya iroda gitu ya, punya insting lah maksudnya untuk bergerak, punya syahwat gitu ya. Nah, itu adalah apa namanya titik aktualnya hewan-hewan itu, gitu kan. Nah, pertanyaannya sekarang gitu ya, ketika kita berbicara tentang potensi manusia, sampai di mana batasan potensi manusia? batasnya manusia. Mm-mm. Sehingga pembahasan tentang kemungkinan dan kenyataan itu akhirnya kebalik. Jadi antara kenyataan dan kemungkinan. Beda nggak antara kemungkinan dan kenyataan dan kemungkinan? Malam-malam ini bikin ngantuk ya bahas-bahas kayak begini ya. Ini pengganti kopi ini. Beda katanya. Ada yang jawab beda. Iya Datanya beda ya. bilang juga manusia itu akhirnya sampai di kematian. Mumet Oke. mas, katanya mumet. Iya, Berarti iya. sudah berhasil kita. Tujuannya Eh, membuat Enggak, bingung kan? saya tidak punya tujuan untuk bikin hidup Anda, hidup Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya sulit ya. Enggak, saya Tetap cuma mau menghibur. kita coba lebih, apa namanya, teliti aja. Fase maklumnya. Fase maklumnya tadi itu. Gitu ya. Wih, Gitu ya. Sehingga ketika kita berbicara tentang manusia, gitu ya, maka biasanya dibangun tuh titik-titik pembedanya dari macam-macam jiwa yang dimiliki oleh makhluk atau dari macam-macam tingkatan jiwa yang dimiliki oleh macam-macam makhluk. Misalnya dari mulai batu-batuan gitu ya, atau logam-logaman gitu ya. Logam-logaman pun bertingkat-tingkat gitu sampai yang paling tinggi misalnya logam apa gitu ya. ya. Ya kan? Sampai dia berubah jadi tumbuhan gitu kan. Tumbuhan itu punya kemampuan untuk ya tumbuhan itu bertumbuh gitu ya. Ya kan? Nah, dari tumbuhan kemudian menjadi hewan. Nah, hewan pun bertingkat-tingkat sebagaimana tumbuhan juga bertingkat-tingkat ya. Hewan-hewan juga bertingkat-tingkat. Nah, dari Ya. hewan kemudian terjadi sebuah fase di mana meningkat gitu ya menjadi manusia gitu kan. Nah, ketika kita sampai di titik manusia terus bertingkat-tingkat tingkat-tingkat, apakah ada akhir definitif dari manusia itu? Nah, itu yang kemudian menjadikan persoalan potensi diri manusia itu menjadi persoalan yang agak rumit gitu ya. Kenapa? Karena menjadi persoalan yang tidak kentara atau blur ujungnya ada di mana. Tapi setidaknya untuk mundur ke belakang, kita tahu bahwa dalam diri kita ada kecenderungan untuk menjadi batu-batuan, ada kecenderungan untuk menjadi tumbuh-tumbuhan, Tumbuhan. ada kecenderungan untuk menjadi hewan-hewanan, gitu ya. Maka manusia karena dia tidak memiliki makomun maklum tadi dalam proses pertumbuhan dan perkembangannya, gitu ya, dia bisa memperoleh surah forma atau aktualisasi, gitu ya, sebagai batu-batuan, tumbuh-tumbuhan, hewan, atau betul-betul bisa mencapai kemanusiaan. Apa sih ciri-ciri tumbuh-tumbuhan itu? Ciri-ciri tumbuh-tumbuhan itu adalah bertumbuh, ya kan? Yang namanya juga tumbuh-tumbuhan gitu. Kalau dalam istilah bahasa Arabnya nami,
gitu ya. Hmm. Nah, apa sih ciri-cirinya hewan itu? Adalah Ya, bergerak dengan syahwat, gitu ya. bergerak dengan syahwat. Oh, Ya kan? Apa sih ciri-cirinya logam-logaman itu? Nah, itu dalam kosmologi klasik disebut sebagai menjaga diri, gitu ya. Maka jadi ada potensi untuk melindungi diri, ada potensi untuk mencari manfaat, gitu ya, dan ada potensi untuk ber eh, mm, apa berlaku berdasarkan syahwat, gitu ya, selera, gitu ya. Nah, kalau kita masih ada dalam hidup ini ya perasaan dominan untuk hanya membela diri sendiri, gitu ya, untuk hanya melindungi apa namanya menghindari mara bahaya, gitu ya. Nah, itu maka kita dianggap sebagai manusia-manusia yang levelnya itu adalah batu-batuan, gitu ya. Nah, itu yang disebut dalam tradisi biologi kita sebagai makhluk-makhluk yang tidak hidup, gitu ya. Jadi makhluk-makhluk yang hanya mementingkan aspek defense, gitu. Itu adalah makhluk-makhluk yang tidak berkembang, gitu ya. Nah, perkembangan itu atau kehidupan ya baru mulai ketika kita itu mencari nutrisi, gitu ya, berusaha mengisi diri, gitu. Tapi mengisi itu juga berbeda-beda aspeknya. Tapi kalau aspeknya hanya sekadar nutrisi untuk bertumbuh, maka kualitas jiwa kita itu adalah kualitas tumbuh, hewan tumbuhan. gitu ya. Jadi sangat mungkin selama hidup ini kita menghabiskan umur dan berhenti, gitu ya, maklumnya itu pada aspek tumbuhan tadi. Jika selama hidup ini yang menjadi keresahan dan juga menjadi perhatian utama kita itu hanyalah cara untuk bisa bertumbuh dan memperoleh nutrisi. Oke. Next levelnya itu adalah menjadi hewan tuh. Gitu. Ini saya baru sadar nih ada yang angkat tangan nih. Saya selesai. Oh Mas iya, Azhar, Bang. ini saya, Oh, Mas Kak, saya tuh tadi kepikiran ini, si batasannya tadi, batasan potensialnya ini, itu apakah ada di Rasulullah atau seseorang bisa melanggar batasan kemampuannya ini ngelebihi nabi-nabi? Karena kan mereka membatasi dirinya tuh sesuai dengan seberapa manusia tuh bisa menjadikan mereka sebagai contoh kan. Jadi kayak si potensi-potensinya itu sengaja tanda kutip nggak dilanggar karena mau jadi contoh nih, gitu hmm, kan. Jadi hmm, apakah orang-orang biasa justru memiliki potensi yang lebih besar karena nabi-nabi itu lebih mendekati ke arah maklum tadi ketimbang manusia normal gitu. Terus yang kedua tuh apakah yang dimaksud potensinya manusia tuh berarti karena kalau makhluk lain tuh lebih dekat dengan sifatnya yang tercipta ketimbang sifatnya yang mampu mencipta gitu atau gimana? Ya, makasih. Saya lagi di tol jadi agak berisik. Maaf. oh iya 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 Makasih. iya. Saya selesaikan dulu kali ya. Saya selesaikan dulu pembagian jiwa-jiwanya nanti kita balik ke situ tuh. Jadi pembagian Oke. jiwa yang hewani ini, nah ketika kita selesai di yang nabati, itu kita bisa naik lagi satu level menuju yang hewani itu. Jadi selain keresahan untuk bertumbuh, kita punya keresahan untuk apa namanya berselera, gitu ya. Berselera memilih berdasarkan syahwat-syahwat kita, gitu ya. Nah, jika kita ada di level itu dan mungkin, gitu ya, kita berhenti di situ, maka makom maklumnya kita itu akan menjadi makom yang sifatnya hewani, gitu ya. Nah, jika kita naik lagi dari sekedar mementingkan atau meresahkan hal-hal yang tadi melebihi aspek nutrisi bertumbuh, gitu ya, dan melebihi aspek berkembang biak, melebihi aspek berselera dengan syahwat. Nah, disitulah awal mula ketika kita itu akan memperoleh makom kemanusiaan, gitu ya. Jadi potensi Ketika apa tadi, Mas? kenapa Ketika apa tadi sampai level kemanusiaan? berhasil melampaui, gitu ya,
berhasil. Melampaui. Oke. Ya, keresahan untuk bertumbuh gitu ya, keresahan untuk Ya. berkembang biak, keresahan untuk sekadar berselera dengan syahwat-syahwat kita gitu ya. Maka Oke. saat itu kita akan mengaktifasi sebuah potensi kemanusiaan kita gitu ya. Wah. Jadi awal mula kemanusiaan kita itu adalah ketika kita berhasil mencapai atau mengaktifasi sebuah kebutuhan yang lebih tinggi dari sekedar kebutuhan logam-logam, batu-batuan, logam-logaman, tumbuh-tumbuhan, dan hewan-hewanan tadi. Tapi jika kita masih berjibaku di situ dan terperangkap di situ, meskipun itu semuanya adalah potensi dalam diri kita, maka kita belum benar-benar mengaktifasi potensi diri kita. Yang kita sudah aktifasi, meskipun itu part dari diri kita ya. Tapi kemungkinan potensi kita itu adalah lebih panjang dan lebih tidak terukur dari sekedar potensi-potensi yang tadi kita sebutkan. Maka judulnya tuh akan berubah kalau saya boleh usul potensi diri ini. Dari antara kenyataan dan harapan. Gitu ya. Sekarang kita perlu tuh udah sampai di sini ya, kita perlu mengidentifikasi diri. Kita ini ada di titik mana? Gitu ya. Apakah kita masih hidup sebagai manusia batu-batuan, gitu ya? Era apa? Kalau istilah pelajaran sejarah kita tuh megalitikum tuh ya. Megalitikum bukan? Megalitikum. Jadi era batu-batuan itu bukan cuma tinggal di batu gitu, tapi jiwanya itu emang kualitas batu gitu. Kalau yang dalam istilahnya Al-Qur'an itu disebut sebagai kal hijaroh. Bahkan bisa jadi lebih rendah daripada itu gitu ya. Au asyaddu qaswah. Kan tadi kita bilang tuh batu-batuan itu kan juga ada tingkatannya, sebagaimana tumbuhan-tumbuhan juga ada tingkatannya. Misalkan di beberapa hadis disebutkan tumbuhan yang paling cerdas itu, ya, kata cerdas ini agak kontradiktif loh, tapi di hadis itu ada tumbuhan yang paling berakal itu disebut kurma misalkan. Kenapa? Karena ada tingkatan-tingkatannya. Atau di antara logam-logam gitu yang paling berakal itu adalah misalkan akik, kayak gitu-gitu loh. Itu kan ada tingkatan-tingkatan berarti di antara itu. Nah, dalam penuturan Al-Qur'an manusia bisa ada yang berhenti gitu ya, makomnya itu sampai di makom batu-batuan tadi. Dan bahkan bisa jadi lebih rendah daripada itu. Persepsi indera kita sementara ini mengira bahwa yang paling rendah kualitas kehidupannya itu adalah batu. Tapi Al-Quran membuka probabilitas gitu ya, bahwa ada yang lebih hitam secara metaforik lebih rendah daripada batu-batuan. Dan manusia gitu ya bisa mencapai dalam tanda petik ya, unik ya, yang rendah itu dicapai sama manusia. Terasa nggak sih kontradiktifnya? Caranya mencapai kan harusnya ke atas. Jauh gitu ya. Ini kayak mencapai titik yang rendah gitu. Ini kan agak apa ya? Agak menampar gitu ya. Tapi ada manusia yang mencapai makom itu yang lebih hitam. Kalau mencapai itu dia dengan sadarnya ke arah sono ya. Iya. Ketika kita akhirnya narasi yang terbangun tentang manusia itu adalah narasi yang tidak definitif tadi, yang tanpa makomun maklum tadi. Kenapa? Karena makomnya itu diperoleh oleh dirinya sendiri, dicapai oleh dirinya sendiri. Adonan itu dibentuk oleh tangannya sendiri, gitu ya. Maka potensi kebatuan tadi bisa jadi kita tetap akan tinggal di situ dan bahkan kita bisa mencapai hal-hal yang bahkan tidak pernah terpikirkan oleh batu itu sendiri. Bahasanya gitu. Kalau emang batu itu berpikir gitu ya. Itu potensi pertama. Ada manusia itu kan kalau dalam penuturan Al-Qur'an seperti ya tumbuh-tumbuhan aja. Wallahu anbatakum minal ardi nabatan. Unik tuh ayatnya. Dan Allah menumbuhkan kalian seperti tumbuhan. Gitu. Bahwa ada kualitas diri manusia itu yang seperti kecambah aja hidupnya. Jika selama hidup ini gitu ya, pemenuhan potensi kita itu adalah kita habiskan dan kita batasi dalam imajinasi kita itu hanya untuk mengisi nutrisi gitu ya. Ada nggak sih? Itu wajar gitu ya. Saya nggak bilang itu salah gitu. Tapi seharusnya tidak menjadi akhir dari cerita kita. Atau
atau tidak seharusnya menjadi akhir dari potensi kita. Nah, yang ketiga itu ada potensi kehewanan itu, gitu kan. Nah, potensi Adol ya. kehewanan ini kenapa? Iya, lanjut lanjut Mas. Potensi kehewanan ini banyak lah ya digunakan dalam istilah-istilah Al-Quran gitu kan, dan bahkan kita itu kal an'am gitu kan, balhum adol, bisa jadi lebih rendah daripada hewan itu Hewan. sendiri gitu kan. Jadi kita juga bisa tuh membentuk adonan atau potensi diri kita berhenti di level hewan itu, gitu kan. Nah, sekarang semua itu ada dalam kendali kita, tapi apakah kita bisa naik lagi, gitu ya, ke level-level berikutnya? Dan itu dikonfirmasi gitu ya oleh Al-Quran. Bahkan kita bisa menjadi lebih setan daripada setan itu sendiri, kan gitu ya. Lebih Itu juga setan dari dalam diri kita, gitu ya. Diferensiasinya setan itu apa? Makar. Nah, hewan-hewan kan tidak semuanya bikin makar ya. Ada hewan-hewan yang emang ahli makar gitu. Biasanya simbolnya itu rubah gitu. Ada raja makar, namanya setan. Jika manusia pemenuhan potensinya itu berujung pada kemakaran, gitu ya, maka dia telah menjadi spesies baru dari setan, gitu ya. Nah, jika manusia kemudian gitu ya, pemenuhan potensinya itu ya lebih tinggi lagi gitu ya, adalah mencapai misalkan makom tasbih dan tanzih gitu ya, maka dia bisa menjadi malaikat. malaikat. Dan jika dia bisa menjadi khalifah gitu ya dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan amanah yang tidak bisa ditanggung oleh siapapun. Ini coba bayangin, ini saya coba menginterpretasi kali ya, cara Al-Qur'an menggambarkan diri kita gitu ya. Maka itu akan menjadi diferensiasinya manusia itu akan bahkan lebih tinggi dari sekedar makomnya malaikat itu sendiri, yang bahkan malaikat pun seperti menyerah gitu ya ketika ingin diberikan asma-asma yang dinukil menjadi sebab manusia berhak menjadi khalifahnya Allah Subhanahu wa taala. Khalifah itu kan maknanya apa sih? Khalifah itu maknanya adalah pengganti. Nah, pengganti itu kan harus yang paling mirip ya dengan yang digantikan mustakhlafun anhnya. Gitu ya. Ya, ya, ya. Itu adalah makhluk yang paling mirip dengan Tuhan. Dan narasi kemiripan manusia dengan Tuhan itu bukan hanya ada di Islam, tapi umumnya di agama-agama lain pun ada. Bagaimana Tuhan itu menciptakan manusia berdasarkan forma dirinya. Jadi Tuhan kayak lagi ngaca, tiba-tiba jadi di kaca itu manusia gitu. Ya, analogi aja, bukan seperti itu tapi gitu ya. Ya. Nah, ini menunjukkan gitu ya betapa ketika Tuhan itu tidak terbatas gitu ya, maka manusia pun menjadi tidak seperti tidak terbatas gitu ya. Ketika kita akhirnya bertanya tentang apa sih potensi, kan tadi udah, dan sampai di mana sih potensi diri manusia gitu ya, maka pertanyaan itu akan menemukan apa tuh ya, titik-titik yang blur tuh gitu ya. Karena itu akan bergantung pada bagaimana kita memaknai kemanusiaan kita. Ada manusia-manusia yang memaknai kemanusiaannya itu hanya pada kehidupan nutrisi tadi. Ada manusia-manusia yang memaknai kehidupannya itu hanya pada level syahwat tadi. Ada yang betul-betul menjiwai kehidupan dan kemanusiaannya dalam level makar. Dan ada gitu ya yang menjiwai gitu ya kehidupannya itu atau kemanusiaan itu pada level tasbih. dan tasbih gitu ya. Tapi saya perlu ada penekanan di sini. Makhluk yang hanya bertasbih dan bertanzih itu meskipun mungkin secara satu aspek itu pasti baik gitu ya. Tapi itu bukan Bukan yang terbaik. akhir gitu ya. Kenapa? Bukan akhir. Iya, karena makhluk yang seperti ini tidak akan bisa diberikan tanggung jawab tuh untuk mengelola seluruh alam semesta, gitu ya.
Itu ayatnya yang ini Mas Azir ya, yang Al-Ahzab itu ya ayat 72 ya, yang 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 dia amanah. dititipi amanah itu ya. Ya, amanah, khalifah, gitu ya. Narasi-narasi tentang khalifah, amanah, Oh, wa nafakhtu fihi min ruhi, gitu ya. Itu oh iya. ayat-ayat yang menggambarkan bagaimana semakin kita ke sana, gitu ya, akhirnya kita makin meraba-raba tuh. Berarti mungkin dalam logika Al-Quran, potensi itu adalah definisi manusia itu sendiri. Potensi itu adalah definisi dari manusia itu sendiri. Ya. Jika kita kadang-kadang mendefinisikan sesuatu berdasarkan aktualnya, kan gitu ya, sesuatu itu definitif ketika dia aktual, benar nggak sih? Ketika sudah menjadi Iya, baru ketika dia udah penuh, dia jadi definitif, ya enggak? ya. Nih, misalkan nih ada aliran sungai gitu ya. Ketika dia udah sampai di ujung gitu ya, kita bilang ini Cisadane, betul nggak? Oke. Karena dia berhenti, Iya, betul iya, nggak? iya. Anda bayangkan gitu ya, sungai ini nggak ada ujungnya. Anda kira-kira bisa beri nama nggak? Sungai itu sungai apa? Sungai laut. Nggak bisa. Tidak ada ujungnya. Itu Anda bilang sungai tanpa ujung, misalnya gitu ya. Manusia saking terbatas kata-katanya gitu ya. Gitu. Kita bisa kasih nama yang namanya sungai tanpa ujung, gitu ya. Begitu juga ketika kita bilang manusia itu adalah murni potensi. Gitu ya. Kenapa? Karena dia bisa menembus batasan-batasan. Tapi tergantung bagaimana Anda memaknai kemanusiaan Anda. Jika Anda membatasi, bisa. Sejak awal Anda berhenti menjadi roti kering. Di akhir perjalanan hidup Anda gitu. Ya, si adonan itu Anda batasi cuma untuk menjadi roti kering itu. Jadi Anda bisa berkreasi dengan adonan itu. Nah, inilah kenapa great man itu, atau tadi saya sempat lihat chat, ada yang bilang insan kamil itu penting dalam kehidupan ini. Insan kami. Iya. Konsep insan kamil itu membuat Anda bisa mengukur Anda di mana, dan Anda itu bisa sampai kemana. Hmm. Iya. Jadi narasi kita, jadi narasi tentang potensi diri itu ada seharusnya menjadi narasi tentang insan kamil kita. Narasi tentang idol kita, kalau idol bukan dimaknai sebagai berhala ya. Narasi tentang ideal yang ingin kita capai, great man yang ingin kita peroleh, atau great woman lah supaya tidak rasis. Gitu kan? Nah, jadi ini semuanya menentukan akhirnya, gitu ya. Cara kita mengidentifikasi diri, cara kita menentukan kebutuhan kita, dan cara kita menentukan tindakan-tindakan kita, gitu ya. Apakah manusia yang Anda kira itu potensinya tidak lebih dari sekedar potensi nutrisi, hanya mungkin lebih kompleks saja. Tidak lebih dari syahwat, hanya mungkin lebih kompleks saja. Misalkan gitu, manusia itu adalah hewan yang lebih kompleks. Maksudnya apa hewan yang lebih kompleks? Ini kan perlu dijelaskan lebih kompleks itu apa? Maksudnya syahwatnya lebih kompleks gitu. Dan kalau mohon maaf gitu ya, kalau misalkan kambing realisasi syahwatnya misalnya segini, manusia bisa lebih dari itu. Apa sekedar itu? Hmm. Gitu. Misalkan tumbuhan realisasi nutrisinya, bertumbuhnya itu, berkembangnya itu cuma sampai segitu, manusia itu maksudnya ekspansinya gitu ya, cuma lebih kompleks daripada itu. Apakah itu manusia yang ada dalam citra kita? Sehingga hidup kita harus kita sesuaikan dengan gambaran potensi tadi. Gitu kan? Nah, Al-Quran gitu ya, berusaha membangun narasi lain gitu tentang kemanusiaan kita. Al-Quran berusaha menyeting gitu ya, sebuah bar tanpa definisi gitu ya, tentang kemanusiaan kita. Maka pertanyaan tadi gitu ya, apakah itu juga berlaku untuk Rasulullah gitu ya, makomun maklum tadi gitu ya, atau titik definitif tadi ya. Kalau kita ikut narasinya, hmm, yang summa dan fatadalla fakana qaba qausaini au adana, itu ya berarti itu tidak berlaku, dan bahkan lebih ekstrim dari sekedar Rasulullah, kita pun begitu. Kita pun memiliki hujung-hujung yang tidak, yang tepiannya tuh blur gitu buat kita, dan kita bisa menembus batasan gitu ya, demi batasan yang lebih jauh lagi. Bahkan Nabi sampai menjamin bahwa ulamanya umat itu afdol min anbiya ibn Israel gitu kan. Bahwa ulama umatku itu bisa lebih tinggi makomnya gitu ya daripada
nabi-nabi Bani Namanya Bani Israil. Israel gitu. Nabi Bani Israel itu bukan nabi-nabi remeh gitu kan. Ya Anda hitung aja nabi-nabi Bani Israel siapa aja yang pemuka-pemukanya. Dan Rasulullah bilang kita bisa lebih tinggi dari itu. Berarti kan apa? Narasi kemanusiaan kita yang diinginkan oleh Nabi, yang dibawa oleh Nabi itu lebih tinggi dari sekedar narasi-narasi apa namanya logam gitu ya, batu-batuan, tumbuh-tumbuhan, hewan, dan bahkan narasi kita yang mungkin kita anggap sebagai manusia hari ini sendiri, yang cuma sekedar misalnya berakal, gitu kan. Jadi manusia itu dianggap diferensiasinya itu adalah makhluk yang memiliki akal, dan akal itu membedakan kita dengan hewan gitu ya. Manusia bisa membentuk pola-pola yang universal. Ya, kalau pencerapannya sehingga dari pola-pola yang universal itu kita bisa membentuk atau merekreasi gitu ya. Itu dalam bentuk-bentuk yang lain. Maka manusia itu menjadi kreatif. Gitu. Ya. Misalkan hewan-hewan itu partikular gitu ya, dan polanya tetap sama dari zaman dulu sampai sekarang. Nah, manusia itu bisa mencapai aspek-aspek kreasi gitu ya, karena dia punya akal itu. Gitu ya. Dia bisa mengambil aspek universal yang bisa dia terapkan dan dia modifikasi dalam berbagai macam bentuk. Gitu ya. Ya. Nah, narasi yang berusaha digambarkan oleh Al-Quran itu bahkan lebih dari sekedar kreasi itu. Gitu kan. Maka gitu ya, manusia itu dalam konteks ini akan mirip dengan tadi sungai tanpa ujung itu yang tidak bisa diberikan nama, gitu ya. Gitu ya. Wow. Bisa jadi si anak sungai ini berhenti, dia jadi kubangan aja gitu. Bahkan belum sempat layu sebelum berkembang, gitu. Belum sempat jadi sungai dia udah berhenti. Gitu kan. Iya. Bahkan dia belum sempat menjadi sungai, dia udah jadi kali doang gitu. Nah, itu perjalanan hidup kita gitu. Betapa manusia itu tidak memiliki definisi yang fix, sehingga bahkan si potensi inilah yang kemudian menjadi definisi manusia itu. Bahwa manusia itu adalah potensi, bahwa manusia itu adalah tentang menjadi. Menjadi apa? Ya udah nggak usah didefinisikan menjadi apanya, tapi menjadi itu Jadi sendiri. hanya dikira. Menjadi itu sendiri itu adalah manusia. Kalau istilah yang mungkin lebih populer sekarang itu dianggap sebagai tabula rasa ya. Apa? Tabula rasa gitu. Kita seperti papan kosong gitu ya, kertas kosong yang kita bisa menjadi apa saja dalam kehidupan kita dengan ikhtiar kita. Gitu ya. Menjadi baik aja lah, Mas. Iya, ya itu tergantung pada narasi great man kita gitu kan, narasi ideal kita, narasi kemanusiaan kita. Bahkan baik dan buruk itu, mohon maaf gitu ya, jangan kira orang-orang yang berhenti pada level kehewanannya itu gitu ya mau dibilang tidak baik gitu ya. Persoalannya bukan tentang menjadi baik atau buruk gitu, tapi menentukan mana yang baik dan mana yang buruk. Gitu kan. Orang yang bahkan berhenti pada narasi kemanusiaan yang bersifatnya hewani, yang kompleks tadi itu, gitu ya, itu juga adalah orang-orang yang meyakini itu adalah kebaikan buat mereka. Dan ujiannya itu serius gitu ya. Anda bayangkan gitu ya, kebutuhan Anda harus berhadapan dengan pilihan-pilihan pragmatis, pilihan-pilihan hewani dengan pilihan-pilihan yang sifatnya rohani. Kira-kira Anda lebih pilih yang mana? Apalagi jika itu masuk dalam konteks yang lebih sosiologis dan politis, gitu kan. Misalkan Anda tinggal di sebuah negara, gitu ya, yang hanya karena memperjuangkan nilai-nilai rohani harus rela mengorbankan nilai-nilai materi. Kira-kira siap nggak sih kita hidup dalam sebuah tatanan sosiologis yang seperti itu? Contohnya Jadi, saudara-saudara kita yang di Palestina aja gitu. Ya kan? Hanya karena kalau mereka mau menyerah di awal gitu kan, kalau mereka mau ikut sama apa namanya narasinya, misalkan Israel aja gitu, mungkin mereka bisa tidak akan semenderita seperti sekarang. oh iya.
Kita kira-kira siap nggak ada dalam posisi itu? Kayak pragmatis gitu ya, misalkan udahlah kita udah nyerah aja, nanti negaranya tetap makmur, Kira-kira kalian apa yang membuat mereka tetap bertahan di situ? Karena ada narasi kemanusiaan lain mungkin yang ingin mereka perjuangkan, hmm, iya gitu iya. ya. Nah, itu akan memberikan meaning buat kehidupan kita. Narasi kemanusiaan kita akan memberikan meaning buat kita. Apalagi jika kita melihat sebuah pemilihan diksi unik gitu ya dari Al-Quran, bagaimana manusia itu digambarkan wa ilallahil masir, wa ilaihil masir, gitu ya. Dan kepadanya lah innalillah wa inna ilaihi rojiun, Roger. gitu kan. Ya. Narasi-narasi seperti ini kan misalnya kayak wa ilaihil masir. Masir itu kan kata sayrurah itu artinya apa? Menjadi. Bahwa potensi kita itu apa? Potensi kita itu adalah dia. Menjadi. Hmm? Menjadi siapa? Wa ilaihi al-masir. Oh, hi-nya ke ini. Hmm. Kalau dalam hadis-hadis disebut wa takhallaku bi akhlaqillah gitu kan. Itu kan Berakhlaklah dengan akhlak Allah. narasi-narasi apa ya? Narasi-narasi ekstrim ya. Narasi ekstrim bukan dalam pengertian buruk gitu ya. Narasi-narasi yang agak Iya. radikal bahwa selama ini mungkin kita telah salah dalam men-setting bar kehidupan kita tuh. Gitu ya. Dan sekali lagi ini kaidah ini mungkin seringkali kita ulang-ulang gitu ya, bos. Modal yang kita miliki itu banyak. Maka kerugian yang kita miliki pun akan berbanding lurus Banyak. dengan Modal. modalnya. Gitu. Jika modal kita itu 50.000, maka maksimal kerugian kita itu adalah 1.000. 50.000. Enggak, Kalau sampai maksimal hutang kerugian kita itu ada 50.000 juga karena modal kita adalah 50.000. 50.000. Ya kan? Jika kita kehilangan 50.000 itulah maka kita disebut sebagai maksimal kerugian gitu kan. Kita bisa aja rugi 20.000 gitu ya. Kita bisa aja rugi 30.000. Tapi jika 50.000 itu hilang maka itu adalah maksimal kerugian kita. Betul nggak? Karena memang modal kita sejak awal itu adalah 50.000. Gitu kan. Tapi jika modal kita itu ada 1 miliar, maka potensi kerugian kita juga adalah setara dengan itu. Inilah mengapa hari kiamat itu kita sering ulang disebut sebagai yaumul hasroh, ya kan? Hari penyesalan, gitu ya. Bahkan jika kita sudah berbuat baik sekalipun, kita masih belum memaksimalkan potensi kita, apalagi jika kita tidak berbuat baik, gitu ya. Nah, tadi pertanyaan itu saya kayak di tengah-tengah sempat nyinggung kayaknya ya. Kalau mungkin ada yang perlu dielaborasi lebih lanjut dan tidak sempat saya sampaikan, monggo kita diskusikan. Saya kira materi hari ini kita cukupkan sampai di sini. Kalau kita mau wrap up pembahasan kita pada hari ini yang mungkin di awalnya mungkin tadi agak ribet-ribet sedikit, mohon maaf ya. Gitu ya. Itu cuma untuk menyadarkan pada kita betapa potensi itu menjadi diferensiasi buat kita. Karena ada makhluk-makhluk yang tidak memiliki potensi itu. Gitu ya. Dan batasan potensi kita itu adalah batasan-batasan yang sangat bergantung dengan narasi tentang kemanusiaan kita. Gitu ya. Jika narasi kemanusiaan kita itu hanya berhenti pada level nutrisi, gitu, maka batasan potensi yang akan kita capai pun akan sampai di situ, sehingga ketika kita kalau dalam penuturan agama ya, terlepas apakah ini metaforik atau tidak metaforik, kita pun nanti akan dibangkitkan selevel itu juga. Di bagaimana memiliki narasi tentang kemanusiaan kita, gitu, maka sebanding dengan itu, gitu, itu yang akan menjadi pemenuh potensi kita. Gitu. Apalagi jika kita betul-betul menginternalisasi itu, maka seluruh tindakan kita itu ya itu akan apa namanya dinavigasi oleh bentukan tadi itu, gitu ya. Jadi si adonan itu yang seharusnya bisa menjadi apa aja karena kidung sudah menjadi pastel. Nah, pastel inilah yang akan menentukan seluruh pertimbangan hidupnya. Ya. Kalau dalam istilahnya Al-Quran, kulun
ya'malu ala syakilatihi. Bahwa setiap makhluk itu akan bertindak, berlaku, gitu ya, berbuat berdasarkan syakilahnya. Syakilah itu apa? Bentukannya. Kapan sesuatu itu memiliki bentuk? Ketika dia mengakhiri bar hidupnya. Nah, bagaimana kita mengakhiri bar hidup kita? Apakah kita mengakhiri bar hidup kita sebagai hewan? Apakah kita mengakhiri bar hidup kita atau bentukan hidup kita dengan tumbuhan atau batu-batuan atau enggak? Kita memilih untuk mengakhirinya sebagai sesuatu yang blur. Jadi, sesuatu yang masir Oke. tadi. Iya, 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 iya. Iya, begitu ya. Kurang lebih. Mas Foska tadi kalau saya ada yang kelewat pertanyaannya mohon maaf bisa diulang lagi mungkin. Kita diskusi lagi dan mudah-mudahan kajian kita pada hari ini bisa membantu kita mengidentifikasi diri bahwa sekarang kita ada di mana dan gridman kita itu seperti apa dan tujuan akhir yang ada di kepala kita itu seperti apa sehingga kita bisa bikin tuh roadmap perjalanan hidup kita dari pemahaman tentang betapa berjaraknya diri kita dengan potensi yang bisa kita capai. Saya kira itu saja. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, wow, wow. Jadi judul pada malam hari ini temanya lebih cocok. Potensi diri antara kenyataan dan harapan. Ya, tadi ya. Jadi bukan lagi mungkin harusnya, tapi ya memang Ya. potensi itu manusia itu sendiri. Ya, tapi bagus dimulai dari situ. Tadi dimulai dari situ bagus, tapi nanti pertanyaan jadi berubah gitu maksud saya. Iya. Iya, iya. Untuk ya saat ini kayaknya harapan ya. Bisa nggak kita nih sampai ke arah titik blur itu? Oke, Masya Allah sudah ada penanya cukup banyak di kolom chat ini ada beberapa juga. Mohon maaf yang di YouTube mungkin nggak bisa melihat pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom Zoom. Namun ada yang raise hand, kita dahulukan ya dua penanya pertama. Ada dari Ummu Abdurrahman dan Bunda Rahmat Jelita dari Padang. Monggo, Bunda Abdurrahman. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Barakallahu fikum Ustaz, izin tanya. Saya ingin tahu narasi manusia menurut Allah itu seperti apa, kemudian bagaimana mencapainya. Terus pertanyaan kedua, Al-Fatihahnya kapan dilanjutin ya? Di, di Zoom ini ada Bapak bagian program development. Mohon didengar ya Bapak program development ini ada yang menanyakan meaningful Al-Fatihahnya. Baru huruf ba dan titik Mas. Oke, terima kasih banyak Bunda Ummu Abdurrahman pertanyaannya. Barakallahu fikum. Saya kumpulkan dulu ya. Selanjutnya Bunda Ramajelita. Tapi sebelum itu Bapak Ibu, izin sedikit menginformasikan terkait dengan pertemuan kita di Quran Holic, yang mana insya Allah kita bekerja sama dengan event kita yang akhirnya memunculkan brand baru yang niatannya bisa menyentuh apa namanya ya, masyarakat yang lebih luas. Nggak eksklusif tapi inklusif, bisa diterima juga mungkin untuk yang mungkin ya non muslim atau yang ingin belajar keilmuan-keilmuan umum gitu. Jadi insya Allah karena dari branding meaningful ways dan insya Allah launchingnya akan kita laksanakan di hari Jumat nanti. Jumat pukul 19.45 ya, 11 Oktober 2024 bersama Mas Haji Rahim, Ustadz Zulfikarullah dan Ustadz Indra Firmansyah. Jadi Bapak Ibu silahkan hari ini sekarang juga set alarmnya agar bisa menghadiri. Buat teman-teman dan Bapak Ibu yang di YouTube juga silahkan set alarmnya tanggal 11 Oktober 2024 19.45 kita akan launching ya tentang meaningful ways ya. Dan ini boleh di-share secara umum. Jadi silahkan nanti kalau admin nge-share flyer ini di-share ke banyak-banyak orang. Gitu kurang lebihnya ya. Oke, selanjutnya pertanyaan yang kedua.
dari Bunda Rahma Jelita, Padang. Kayaknya nanya mending Fatihah juga nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, menanyakannya agak sulit juga sebenarnya Ustadz. Seperti biasa, biasanya Ustadz mengerti dengan pertanyaan saya dan biasanya dicarikan dengan kata-kata yang lebih baik. Saya ingin minta diluruskan jika saya salah mengerti dengan penjelasan tadi. Apakah maksud dari kehilangan modal tadi itu, sebagaimana dulu pernah disampaikan kalau modal kita itu adalah jiwa yang abadi. Apakah kita akan kehilangan modal itu kah jika kita tidak mengenal diri? Apakah itu yang dimaksud tadi dari kehilangan modal? Dan apa itu sebagai potensi itu? Apakah kita mengenal siapa diri kita? Apakah itu yang potensi diri kita tuh? Mengenal diri maksudnya mungkin kita ini berasal dari cahayanya Allah tadi gitu. Seperti yang pernah diterangkan kan, kalau kita ini berasal dari cahaya yang besar, sementara kita itu adalah cahaya yang kecil, cahaya yang redup, itulah diri kita. Apakah itu yang disebut dengan kita sebagai manusia yang mengenal diri? Mungkin itu Ustaz, mohon diluruskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih banyak Bunda Rahma Jelita. Oke, baik. Langsung saja mungkin ya direspon oleh Mas Haji Rahim. Iya, mungkin dimulai dari meaningful Al-Fatihah kali ya. Waktu itu saya ikut ini ya, insya Allah ikut arahan nanti bagaimana kira-kira baiknya untuk kita restart lagi. Kalau memang sudah ada taufik kembali, insya Allah kita akan memulai lagi, insya Allah. Terus yang kedua terkait narasi manusia menurut Allah Subhanahu Wa Taala, ya tentu Allah alam ya, jawaban klisenya. Gitu. Menurut Allah ya. Jawaban klisenya pasti apa namanya, wallahu alam. Nah, cuma kita kan berusaha menginterpretasi ya. Kita berusaha memahami ayat-ayat gitu ya. Ayat-ayat itu kan maknanya tanda-tanda. Jadi kita ini sedang berjibaku nih dengan jejak-jejak Tuhan. Gitu ya. Tuhan meninggalkan jejak-jejaknya di alam semesta, di dalam jiwa kita dan juga di dalam kitab-kitab suci ini. Nah, kita coba berusaha ya memahami jejak-jejak itu, merangkai jejak-jejak itu dan memperoleh isyarat-isyarat gitu ya, atau petunjuk lah dalam bahasanya hidayah gitu ya, yang bisa menyampaikan kita pada apa sih yang betul-betul diinginkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi sekali lagi itu tidak menjamin apalagi pemahaman kita tentang qaulnya Allah gitu, ayat Tuhan gitu ya, yang tekstual maupun yang apa namanya kosmologikal gitu ya, yang ada di luar gitu dari teks itu juga sangat terbatas. Potensi kita pun juga mungkin tidak mengizinkan untuk memahami, mungkin ya tidak mengizinkan kita untuk memahami keutuhan dari irodahnya Tuhan. Cuma jawab respon gitu ya, yang mungkin bisa kita bangun terkait pertanyaan maunya Tuhan tadi gitu ya, ya adalah memberikan alternatif wacana gitu kan. Makanya tadi itu sebetulnya berusaha kita bangun itu adalah upaya sebetulnya untuk menjabarkan bagaimana Allah itu memberikan berbagai macam narasi itu tentang kemanusiaan kita. Tentu lebih luas daripada itu ya. Karena kita tentu kalau bicara tentang manusia, konsep manusia dalam Al-Quran, kita harus mulai dari awal penciptaannya. Dia tercipta dari apa, gitu kan. Narasi-narasi bentuk penciptaannya manusia, itu kan lebih banyak dari itu. Atau misalkan kontras-kontrasnya manusia. Misalnya surat At-Tin itu adalah salah satu surat yang paling kontras tuh tentang penciptaan manusia. Gitu kan, di mana manusia disebutkan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, tiba-tiba gitu ya secara sangat kontradiktif dibilang summarodatnahu asfala safilin. Wah, kejatuhan eksistensial seperti apa yang terjadi sama manusia gitu. Sehingga dari titik yang
sangat indah bernama Ahsan Takwim, manusia berada dalam apa kutub ekstrim bernama Asfalus Safilin, rendah dan bahkan lebih rendah daripada yang rendah gitu. Aspalnya itu aja udah rendah gitu ya, apalagi safilinnya gitu kan, itu serendah-rendahnya gitu. Jadi sebetulnya narasi-narasi kontras ini kan perlu kita elaborasi lebih jauh ya. Tadi yang isyarat-isyarat keterbatasan waktu kita gitu hanya mengizinkan saya kebingungan sebetulnya untuk berusaha wrap up, bikin kesimpulan tentang potensi manusia gitu ya dalam berbagai macam pendekatan khususnya melalui perspektif Al-Quran. Makanya tadi saya sebutkan tuh bagaimana Al-Quran mengafirmasi kita itu punya potensi berhenti di batu-batuan loh. Kita ini punya loh potensi berhenti di tumbuh-tumbuhan loh. Kan itu tadi saya sebutin ayat-ayatnya ya. Ya. Yang batu-batuan tadi kal hijarah satu koswa, yang tumbuhan tadi wallahu akhrajakum anbatakum minal nabatan gitu ya, yang hewan tadi kal an'am balhum adol gitu ya, yang setan itu ayat-ayat yang kemarin kita sempat bahas tuh, bagaimana manusia itu juga disebut sebagai setan gitu kan, minal jinnati wan nas gitu ya. Nah, ada juga manusia-manusia yang bahkan melewati gitu ya makom tasbih dan tanzihnya malaikat gitu, bahkan sampai summa dan nafatadalla gitu ya, bahkan sampai narasi-narasi wa ilaihil masir, begitu juga narasi khalifah wa nafakhtu fihi min ruhi, ini kan semua apa ya, jejak yang ditinggalkan sama Tuhan gitu pada kita untuk kemudian merefleksikan kita ini sebenarnya siapa sih gitu ya. Potensi kita ini sebenarnya harus diarahkan kemana sih? Alirannya ini sebenarnya harus berhenti di mana? Muaranya itu apa? Beda nggak sih kalau kita tiba-tiba betul-betul menjiwai bahwa muara kita itu adalah Allah itu sendiri, misalnya ya contoh. Dengan kita menjiwai bahwa muara kita itu ya berhenti pada nabatan atau an'am atau setan gitu. Nah, ini semuanya kan akan berpengaruh gitu ya. Tetapi apakah itu seluruh narasi tentang manusia? Bisa jadi ya bukan itu doang gitu. Tapi ini cuman betapa terbatasnya diri ini gitu ya untuk mencoba memahami isyarat Tuhan gitu tentang narasi kemanusiaan. Tapi minimal gitu ya yang saya pahami gitu ya, setidaknya itu adalah beberapa keyword paling penting yang bisa membantu kita untuk memahami apa namanya kemanusiaan kita gitu loh. Tapi kalau kita mungkin punya waktu gitu ya, untuk memulai itu dari awal sekalian gitu ya, dari penciptaan manusia, unsur-unsur yang membentuk manusia, itu kan disebutkan tuh dalam Al-Quran gitu kan. Kemudian amanah yang datang buat manusia, akhir perjalanan manusia, kebahagiaan manusia, keabadian manusia gitu kan. Semuanya mungkin nanti menjadi satu rangkaian tematik gitu ya tentang kajian manusia dalam Al-Quran misalnya gitu ya, sebisanya kita gitu ya. Tapi pertanyaannya terlalu berat buat saya, menurut Allah itu bagaimana gitu ya. Allahu alam gitu ya, tapi kita insya Allah bisa mencoba melihat jejak-jejaknya apa namanya dan jejak-jejak yang ditinggalkan sama Allah dalam Al-Quran terkait potensi jiwa kita. Yang ketiga itu tentang kehilangan modal. Pertanyaan tentang kehilangan modal ini akan sangat natural kalau kita dipahami sebagai kehilangan kesempatan untuk menjadi abadi, gitu kan? Jadi karena memang di antara pembahasan yang akan muncul secara alamiah tentang pembahasan jiwa itu adalah keabadian jiwa itu sendiri, gitu. Atau keabadian diri lah kalau kita tidak mau menggunakan istilah jiwa, gitu ya. Karena bisa nggak sih orang meyakini kita itu adalah tubuh ini dan tidak lebih daripada itu, dan pada saat yang sama kita itu abadi. Bisa nggak sih? Kita ini hanya tubuh saja, tapi di sisi lain abadi. Iya. Paradoks dong.
Kalau tubuh saja kan selesai, nggak abadi. Gitu ya. Sebagian ini saya mau coba mengelompokkan secara sederhana ya. Ada orang-orang yang meyakini misalkan ya kehidupan itu tidak abadi karena kita itu tidak lebih dari sekedar tubuh ini. Dengan sebagaimana tubuh tidak abadi gitu ya, maka apa namanya ya perjalanan hidup kita pun juga tidak ada yang abadi gitu ya. Nah, tapi ada yang meyakini bahwa ya kita ini nggak lain juga dari sekedar tubuh kelompok kedua gitu ya, tapi meyakini pada saat yang sama ya kita abadi. Nah itu gimana cara mendamaikannya tuh? Eh, yang tidak abadi adalah yang menjadi tubuhnya diri kita kayaknya deh. Atau apa namanya? Sesuatu yang sesuatu yang agar kita bisa teraktualisasi gitu. Kalau di dunia ini ya tubuh. Tapi Hmm. kayak diri ini, kalau tadi yang saya ya ngelihat dari jejak-jejak yang tadi disampaikan di Quran itu, kayaknya kita tuh abadi ya. Wa ilahil masir, balik lagi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa nafaktu fihi mir Jadi ruh. ada yang tidak abadi gitu kan, selesai tadi gitu ya. Kalau istilahnya Al-Qur'an itu kan wa qalu ma hiya illa hayatuna apa illa 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 hayatuna dunya namutu wa nahya gitu kan, wa ma yuhlikuna illa dahar. Itu ayat itu. Saya itu ayatnya lupa ya. Wa ma yuhlikuna illa dahar. Jadi tidak ada yang akan menghancurkan kami kecuali zaman gitu ya. Kalau istilahnya lagu itu roda zaman menggilas kita terseret tertati-tati dengan lirik. Jalan. Jadi itu dinarasikan juga tuh sama Al-Qur'an tuh. Jadi namutu wa nahya wa ma yuhlikuna ilad dahar. Tapi ini meyakini bahwa pada akhirnya kita akan halik gitu ya, akan hancur gitu ya, akan binasa gitu. Nah, tapi ada orang yang meyakini tidak binasa gitu kan. Tubuh juga, jadi kita tidak lebih dari sekedar tubuh gitu ya, tapi kita tidak akan binasa. Nah, itu mungkin dalam terma-terma yang lebih populer itu dipahami sebagai reinkarnasi ya. Jadi bagaimana kemudian si materi ini terus berputar dalam sebuah lingkaran yang disebut sebagai samsara itu. Istilahnya orang-orang yang meyakini gitu ya. Itu ya kita nggak bisa keluar dari samsara itu misalkan, meskipun ada yang meyakini bisa pada akhirnya kita bisa keluar juga, akhirnya maka ada nirwana gitu ya buat filsafat-filsafat timur itu. Jadi tidak melulu, makanya agak tidak selesai di situ sebetulnya, tidak selesai di reinkarnasi juga akhirnya narasi-narasi tentang kemanusiaannya yang dibangun dalam misalnya filsafat Buddha gitu ya. Nah, cuma terlepas dari itu ada orang-orang yang meyakini bahwa kita ini tidak lebih dari tubuh, tapi pada saat yang sama tubuh itu bisa abadi gitu ya, karena akan terjadi perputaran tanpa putus misalkan. Tapi apakah bisa terjadi tuh, dan mungkin perputaran yang tanpa putus itu pembahasan tersendiri. Nah, narasi yang populer di agama-agama Abrahamik itu adalah manusia itu abadi gitu ya. Tapi kenapa? Karena manusia itu bukan hanya tercipta dari badan saja, tapi manusia itu juga terdiri dari sesuatu yang bernama jiwa, dan di atas jiwa itu yang bernama nafs itu ada yang namanya Ruh. ruh gitu ya. Kalau dalam pembagian klasik itu ada mind, ada soul, ada spirit gitu kan. Oh. Ada pikiran gitu ya. Main zaman dulu ya, bukan zaman sekarang. Main zaman sekarang tuh otak gitu ya misalnya, apa mental. Ya, main zaman dulu tuh pikiran. Misalnya kita juga gitu. Ada pikiran gitu ya, ada nafs gitu ya, ada ruh gitu ya. Nah, Kiri. diyakini tuh gitu kan, diyakini sebagai perubahan itu terjadi gitu ya. Biasanya sampai di level nafs tadi. Nah, ketika dulu tuh udah mulai ada tuh unsur-unsur keabadian tadi tuh. Nah, cuma yang jadi masalah apakah kita mengabadi dalam rahmatnya Tuhan gitu ya, sebagaimana namanya Ibu Rahmat Jelita gitu ya, atau kita mengabadi dalam azabnya Tuhan. Dua-duanya tetap abadi gitu kan. Jadi kita ya Tuhan menghampiri kita dengan namanya yang berupa Ar-Rahim, Ar-Rahman gitu ya. Atau Tuhan menghampiri kita kelak gitu ya dengan namanya Al-Muntakim, Abdul. Dan Tuhan menyembuhkan diri sendiri gitu kan. Allahu yudli
apa yudillu man yasya wa yahdi man yasya, ya Tuhan itu yang menyesatkan juga gitu ya dalam satu konteks ya. Maksudnya manusianya yang bergerak ke arah kesesatan, maka Tuhan itu kemudian tampil sama dia sebagai yang menyesatkan gitu. Nah, akhirnya kita kekal dalam kanal yang mana gitu ya. Tapi karena jiwa itu perjalanannya akan terus memanjang gitu ya, akan terus membentang gitu ya, maka dia itu akan tetap menjadi abadi gitu ya. Dan modal yang kita maksud tadi itu adalah itu. Jadi ketika kita kehilangan keabadian dalam konteks rahmatnya Tuhan. Jadi kita kehilangan keabadian dalam konteks kerahimannya Tuhan. Dalam konteks ke maha memaafnya Tuhan. Dalam konteks itulah sifat-sifat jamaliyah lah istilahnya ya Tuhan gitu. Itu yang kalau mau dalam konteks ini yang disebut sebagai kehilangan modal tadi itu. Ya, mudah-mudahan saya memahami maksud dari pertanyaannya. Aman, Bun? Bunda Rahmat aman? Oh, di sini. Iya, Ustaz. Alhamdulillah. Oke. Ya Ustaz, alhamdulillah kayak sesuai dengan pertanyaan. Hmm. Seperti biasa ya, Bun ya. Tadi Mas Mudah Poska dipahami. sempat ini tuh, sempat apa ada tanggapan tuh, apa gimana? Atau kita lanjut di Instagram atau WA atau forum yang lain atau gimana? Terserah moderator. Tadi beliau waktu direspon lagi nggak standby, Mas Azir. Tadi nanya pertanyaan saya udah direspon belum? Saya jawab sudah. Ini ada di kolom chat di Zoom. Oh gitu, iya. Mungkin nanti Mas Ya, Oscar bisa. keterbatasan waktu mohon dimaafkan ya, keterbatasan waktu, keterbatasan. Nanti bisa diulang Mas Oscar rekaman ini. Ini teman-teman yang di YouTube juga silakan boleh bertanya di kolom komentar ya, Masya Allah. Oke, Alhamdulillah, makasih banyak Bapak Ibu yang sudah bertanya, luar biasa. Ini apa ya namanya ya? Ngeri nggak sih Mas Azir? Sampai akhirnya menjadi, kalau saya ada kepikiran gini Mas Azir, kalau jejak-jejaknya kayak tadi tuh malah kayak bisa ke arah mengaku Tuhan nggak sih? Iya, makanya saya bilang tadi kan ekstrimnya itu jangan disalahpahami maksudnya ya. Jangan disalahpahami, tapi lebih ke, tapi emang di sisi lain itu akan memberikan beban yang besar nggak sih buat kita? Ya kan, akhirnya kita kadang-kadang mungkin akan ngerasa putus asa gitu. Kita mungkin akan ngerasa apa namanya, kayak tidak mampu gitu. Kita mungkin akan ngerasa justru rendah gitu ya. Nah, itulah saya kira perasaan kayak gitu tuh wajar gitu ya, dan itu perlu disyukuri menurut saya ya. Kalau kita mengalami momen seperti itu berarti kita punya ruang berkembang yang jauh gitu. Jadi ngelihatnya dari perspektif itu ya. Tapi di sisi lain jangan pernah kehilangan harapan. Kayak antara harapan dan kenyataan, beda angan-angan dan harapan tuh. Iya. Nah, bedanya angan-angan sama harapan tuh kayak apa ya? Apa? Ini Ngelek atau gimana? Oh, saling mikir. Ya mungkin biasanya dianalogikan harapan tuh kayak akar ya. Jadi meskipun apa namanya daun-daunnya gugur gitu ya, batangnya tidak tumbuh terlalu tinggi gitu ya, mungkin buahnya juga membusuk gitu, tapi selama akarnya sehat gitu ya, nah itu akan tetap punya apa namanya potensi lagi-lagi ini kata kunci, akan tetap punya apa namanya kesempatan gitu ya untuk kembali berdaun, kembali berbuah gitu ya. Tapi kalau akarnya sudah rusak gitu ya, maka seindah apapun buahnya di awal gitu ya, itu tidak akan banyak memberikan manfaat pada kita gitu. Jadi bedanya angan-angan dengan harapan itu, kalau kita mau dekati dengan
pertanyaan tadi itu adalah angan-angan tuh kayak misalkan kita ini toge gitu ya, misalnya contoh. Tapi kita berharap ingin menjadi pohon kelapa, gitu. Itu namanya angan-angan tuh. Tilka amaniyuhum, gitu kan kalau istilahnya Al-Quran. Umniyah, amaniyah, misalkan mereka mau mendapatkan umur 1000 tahun. Misalkan mereka mau kembali lagi ke dunia. Jadi setelah mereka sudah mati, itu namanya, apa namanya, angan-angan tuh. Ya kan, dimana si toge tadi berharap, contoh doang ya, contoh doang. Menjadi pohon kelapa misalnya. Gitu kan. Jadi perhitungannya Tuhan itu adalah perhitungan yang tidak matematis seperti pragmatis dilihat dari buahnya gitu ya. Di perhitungan Tuhan itu adalah lihat sejauh mana akar itu tetap menghunjam di bawah. Gitu ya. Sejauh mana si harapan ini tetap tidak hilang dari dalam diri kita. Makanya kalau kita baca-baca munajat itu tidak ada yang dibanggakan dari amal perbuatan, karena itu bukan logikanya Tuhan. Tuhan tuh nggak mau lihat, bukan nggak mau lihat maksudnya, kemudian Anda jangan sholat sunnah gitu, ini jangan salah pahami lagi, kemudian Anda jangan, bukan itu maksud saya. Tapi Tuhan bakal lihat ini si akarnya ini gampang kena hama atau enggak. Jadi ketulusannya, keikhlasannya itu yang akan menjadi muhasabahnya Tuhan tuh, auditnya Tuhan tuh. Ya, jadi sejauh apapun buahnya, setinggi apapun pohonnya, tapi kalau akarnya masih kuat gitu ya, nah insya Allah apa namanya, akan ada evolusi tidak terduga tuh. Jadi jangan ngerasa kita itu, karena ketika kita ngerasa depresi dan putus asa, nah justru kita terjebak dalam perangkap yang lain gitu ya. Tapi ini harus dilihat sebagai kesempatan berkembang yang tidak ada apa namanya ujungnya gitu ya. Jadi orang punya ruang berkembang itu penting, dan itu jadi masalah skill hidup tuh sekarang tuh, buat zaman sekarang apalagi ya. Banyak orang itu yang menutup ruang berkembangnya itu. Dia bikin barrier usia yang akhirnya bikin dia itu tidak bisa apa namanya, tidak bisa all out gitu ya, sama apa yang seharusnya bisa dicapai. Nah, ini penting nih narasi-narasi yang kayak tadi, jejak-jejak tadi itu, untuk membuat kita memiliki ruang berkembang. Nah, ketika umat muslim punya ruang berkembang yang jauh, nah peradaban itu akan jauh juga. Tapi kalau ruang berkembangnya umat muslim itu ya segini, sekolah gitu, sejumput gitu ya, kayak rumput-rumput ini, ya, akhirnya ya umat muslim ini ya akhirnya harapan hidupnya juga kelihatan gitu ya. Ya. Akan cuma sampai pada titik-titik jumputan itu. Ya, kita syukuri lah ya, insya Allah. Kalau saya Mas Azir, jujur aja justru ada rasa haru ya. Yang awalnya mungkin ya dari lingkungan ya, pendidikan, banyaklah pembicara-pembicara di luar sana tuh yang memperlihatkan Tuhan dari segi azabnya, terus menakut-nakutinya, sadisnya. Jadi kayak takut gitu kita tuh, kayak kok banyak banget dosa ya, kok banyak. Jadi ketika ada jejak-jejak kamu itu adalah ahsanul kholiqin, ahsanut taqwim, kemudian juga kamu itu melampaui batas dan jahul tuh kemarin tidak tahu, punya rasa tidak tahu gitu, jadi ingin tahu terus gitu ya, malah kayak terus bersumpah, Tuhan bersumpah demi ruh kita balik kepadanya, itu kayak terharu aja, ternyata Allah nggak sejahat itu. Ternyata Allah kasih sayangnya lebih besar gitu daripada yang saya selama ini dengar gitu, kayak dikit-dikit dosa ya, walaupun itu iya ya, tapi kenapa nggak dilihatin harapan yang besarnya tadi. Nah, dengan penjelasan ini, beberapa kali pertemuan juga di diskursus kita tuh, kalau saya merasa terharu, Allah ternyata menilai kita, mengapresiasi kita tuh segitunya. Walaupun kita potensinya mungkin baru sampai batu gitu ya. Tapi Allah tuh masih ngasih kayak, udah apa namanya, potensimu lebih dari itu. Barakallah. Jadi